Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Faiza Bella Setiani, mahasiswa semester 3 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan matematika. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kasus kekerasan yang ada di sekolah. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya di mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Disimak baik-baik ya teman-teman semua. Oke, dari beberapa artikel yang sudah kita lihat, kita fokus dulu ke artikel.com yang sudah tadi kita lihat bahwa jumlah kasus kekerasan di lingkungan pendidikan sepanjang tahun 2023 kemarin itu menelan sebanyak 19 korban jiwa dan jenis kasusnya pun sangat beragam. Namun, kasus perundungan dan kekerasan seksual itu menjadi kasus yang paling terbanyak. Meskipun pemerintah di sini sudah membuat peraturan anti kekerasan dalam satuan pendidikan. Seperti yang sudah aku katakan tadi bahwa jenis kasusnya itu beragam yang bisa dialami oleh murid, tapi tidak hanya murid, bisa jadi guru, sekolah, tenaga pendidik itu juga bisa mengalami kekerasan sebagai korban maupun pelaku, dan biasanya dikategorikan menjadi kekerasan fisik, kekerasan verbal atau psikis, kekerasan simbolis, dan bentuk dari kekerasan lainnya itu bisa didasarkan atas kadar kekerasan atau kondisi dari korban yang dimana meliputi kekerasan secara langsung, secara tidak langsung, kekerasan represif, dan kekerasan alientif menurut Salmi tahun 2005. Faktornya apa saja sih kira-kira? Faktor penyebab kekerasan terhadap anak bisa dipengaruhi dari kondisi keluarga yang tidak stabil, di mana dari penyebab tersebut anak-anak akan bersikap agresif, serta perilaku dan sikap anak-anak di kehidupan zaman sekarang ini banyak yang sudah dipengaruhi oleh faktor keluarga yang tidak ideal, lahir dan tumbuh di keluarga yang tidak stabil baik secara ekonomi, emosional, finansial, dan sebagainya. Misalnya orang tuanya pencandu obat-obatan ataupun alkohol, pelaku kriminal, narapidana, atau orang tua yang menghilang dan tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Nah, sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata ada faktor lain dari adanya penyebab dari tindakan kekerasan itu yang tidak kalah penting. Yang pertama dari faktor internal, yaitu dari niat. Kemudian faktor eksternalnya itu dari kesempatan. Dan kita di sekolah itu tidak hanya untuk belajar, menimba ilmu, mendapatkan nilai tinggi, melainkan kita bersekolah itu untuk menanamkan nilai karakter, di mana nilai karakter ini nanti sangat amat penting digunakan dan di mana bisa menjadi tolak ukur dari diri kita sendiri seperti apa karakternya, dan itu menjadi faktor pertimbangan orang yang ingin melakukan tindak kekerasan itu. Apabila orang tersebut memiliki karakter yang kuat, yang baik, pasti dia tidak akan melakukan tindakan kekerasan tersebut di sekolah. Kemudian ada faktor lain ya, misalnya ketika kita berkelahi, dia berkelahi itu karena ada lawan yang memulai dia duluan. Kemudian dari teman-teman ya ada yang ngeceng-ngecengin gitu kan, kayak gini. Nah akhirnya mereka berantem nih, bukan dari sendiri doang nih, bisa jadi berkelompok. Namun di sini sangat disayangkan ya, dimana seharusnya sekolah itu menjadi tempat kita untuk belajar, menumbuhkan karakter, bukan menjadi ajang kita untuk berlomba menunjukkan gue keren loh gitu. Itu bukan. Jadi di dalam kasus kekerasan ini tidak hanya dihadapi atau dirasakan ataupun korban baik pelakunya itu dari tingkatan peserta didik aja, itu tidak. Bisa juga dari guru ataupun tenaga pendidik di sana seperti OB, orang TU dan sebagainya. Itu bisa menjadi korban ataupun pelaku dari tindak kekerasan ini. Lalu bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangi dari tindak kekerasan
yang ada di sekolah ini sudah diatur dalam Permendikbud pasal 8 nomor 82 tahun 2015, berisikan upaya pencegahan dari tindak kekerasan itu. Langkah pertama kita harus lakukan, yang pertama kita harus menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan. Yang kedua, kita bisa membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta jauh dari tindak kekerasan. Antara lain bisa dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk pencegahan tindakan kekerasan nih teman-teman. Yang ketiga, kita wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan ataupun suatu pembelajaran di sekolah, khususnya di dalam kelas maupun di kegiatan sekolah yang berada di luar dari satuan pendidikan. Yang keempat, kita wajib segera melaporkan kepada orang tua ataupun wali. Kemudian kita harus mencari informasi awal apabila emang itu udah benar adanya dugaan ataupun gejala bahwa itu sudah terjadi tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik itu sendiri, baik sebagai korban ataupun pelakunya. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan lembaga lain, misalnya lembaga psikolog, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan untuk melakukan pencegahan di sini. Yang keenam, wajib memasang papan layanan pengaduan apabila adanya tindak kekerasan di satuan pendidikan ini ya teman-teman, yang dimana nantinya akan memudahkan pengaksesan oleh peserta didik, orang tua, ataupun wali, guru ataupun tenaga pendidik, serta masyarakat, yang dimana paling sedikit ini papannya ini memuat informasi. Yang pertama, laman pengaduan, yang kedua, layanan pesan singkat, yang ketiga ada nomor telepon kantor polisi terdekat, yang keempat ada nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat yang dekat dengan sekolah itu. Yang kelima ada nomor telepon sekolah. Selanjutnya, dalam Permendikbud nomor 82 tahun 2015 dalam pasal 10 ini berbunyi dengan upaya penanggulangan dari adanya tindak kekerasan. Yang pertama, kita wajib memberikan pertolongan terhadap korban dari tindak kekerasan di satuan pendidikan. Yang kedua, kita wajib melaporkan kepada orang tua ataupun wali peserta didik di setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik itu sendiri, baik sebagai korban maupun pelakunya ya teman-teman. Yang ketiga, kita wajib melakukan identifikasi nih, faktanya tuh seperti apa kejadiannya dari tindak kekerasan itu, dalam rangka untuk menanggulangi dari tindakan kekerasan peserta didik tersebut. Yang keempat, kita langsung menindaklanjuti dari kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasannya yang dilakukan. Misalnya kalau misalnya pembunuhan itu seperti apa dan pelecehan seksual itu seperti apa. Kemudian yang kelima, kita harus berkoordinasi dengan pihak yang berwenang untuk menyelesaikan dari tindak kekerasan ini. Yang keenam, kita wajib memberikan rehabilitas nih terhadap peserta didik yang mengalami tindak kekerasan ini. Beberapa upaya dan pencegahan dari Permendikbud yang dimana dari tahapan-tahapan itu sudah sesuai dengan prosedurnya, dan apabila masyarakat di satuan sekolah itu mengalami kekerasan, bisa langsung mengikuti step by step yang sudah diatur dalam Permendikbud tadi. Dan dari tindak kekerasan ini kita dapat sesuaikan dari pelaku ataupun korbannya,
yang kemudian dari situ kita bisa melakukan atau menggunakan Permendikbud tadi untuk adanya pencegahan atau penanggulangi misalnya ada kejadian yang kita lihat maupun kita alami, untuk bagaimana sih prosedurnya itu bisa disesuaikan dengan Permendikbud tadi. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai kekerasan yang ada di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next video.